Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa a'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan hingga bisa menghadiri kajian online ini yang diselenggarakan oleh Medan Beriman dengan tema bedah kafak sore ini yaitu Isra Mi'raj dan urgensi kepemimpinan Islam global yang insya Allah akan dibawakan oleh pemateri kita Ustadz Saiful Amri Damanik yang alhamdulillah telah berhadir pada acara kali ini. Baik, dengan tidak memperpanjang kalam lagi, langsung saja kepada Ustadz Saiful Amri Damanik untuk bisa menyampaikan isi materinya. Kepada Ustadz, tafadhol maskur. Baik, terima kasih kepada Ustadz Supriyanto. Ustadz, boleh saya jadikan host Ustadz untuk bisa share screen? Ya, siap, Taredat. Sudah, Tat. Ustadz, suaranya masih unmute, Tat. Oke, jelas ya tampilan share screen ya? Alhamdulillah, jelas. Baik, baik kita buka ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bilisanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam untuk bisa kembali ketemu dalam majelis ilmu yang mana majelis ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad hanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, tabi'at tabi'in, juga seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah. Semoga dengan banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita memperoleh syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita buka dulu ke pertemuan kita dalam kajian kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan umul kitab Al-Fatihah. Baik, kita ketemu lagi dalam bedah kafa online, ya, edisi 427, bertepatan pada 20 Rajab 1447 Hijriah, 9 Januari 2026. Adapun tema kita kali ini itu tentang Isra Mi'raj dan urgensi kepemimpinan Islam global. Jadi perlu kita pahami ya bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj itu merupakan salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Islam. Saking monumentalnya, ya setiap tahun kaum muslimin, terutama di Indonesia, terkhusus di Indonesia, itu selalu memperingatinya. Nah, mulai dari
perkampungan, perkotaan, hingga secara nasional. Isra Miraj juga bukan hanya peristiwa spiritual yang syarat mukjizat, tetapi juga mengandung pesan politik dan peradaban yang sangat mendalam. Isra Miraj menjadi penegasan bahwa Islam bukan sekedar agama ritual individual, melainkan ideologi yang memimpin kehidupan manusia secara menyeluruh di bawah kepemimpinan global. Jadi kita bisa lihat bahwa Isra Miraj ini ya adalah peristiwa yang sangat monumental ya, di mana perintah sholat itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat Jibril. Ya, ini kita akan berbicara tentang dimensi ya, dimensi spiritual dari Isra Mi'raj. Itu adalah kewajiban daripada perintah sholat 5 waktu. Satu-satunya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan secara langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Sidratul Muntaha tanpa perantara. Seperti saya jelaskan sebelumnya. Hal ini menegaskan kedudukan sholat sebagai fondasi pembentukan manusia bertakwa yang layak memikul amanah besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bisabri wassalah. Ya, meminta pertolonganlah kalian ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Jadi, salat ini itu merupakan ibadah yang sangat spiritual bagi kaum muslimin. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW menegaskan bahwa salat adalah amal pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi pembeda antara iman dan kufur. As-salatu imanuddin ya. Salat itu adalah tiang agama. Sehingga apa? Al-Quran juga menegaskan fungsi sosial salat. Itu dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha anil fasyai wal munkar. Jadi sesungguhnya salat itu ya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga dengan demikian bisa kita simpulkan salat tidak hanya membentuk kesolehan individual karena dia merupakan kewajiban secara spiritual, tetapi juga melahirkan pribadi jujur, amanah, dan adil yang merupakan sifat-sifat utama kepemimpinan Islam. Kenapa? Karena di dalam sholat kita akan terbiasa ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan rukun sholat dan syarat sholat? Bagaimana doa-doa pada saat takbiratul ihram sampai dengan salam? Itu semuanya ada kaifiat-kaifiatnya. Jadi tidak sembarangan dibuat-buat. Ya, rokaatnya juga sudah tertentu. Ya, tidak bisa sholat asar diskon ya menjadi diskon 50% karena sibuk mencari nafkah, di diskon 50% dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena berarti tidak taat. Ya sama seperti misalnya sholat subuh 2 rakaat. Ya, biar banyak pahalanya ditambah lagi 2 rakaat supaya jadinya 4 rakaat. Nah, ini juga salah. Ya, jadi sholat itu akan membentuk kepribadian kepada diri kaum muslimin ya menjadi kepribadian yang soleh ya, tetapi juga akan melahirkan pribadi yang jujur karena senantiasa dia taat kepada perintah Allah layaknya dia melakukan sholat. Nah, sedangkan ya dimensi politik ya dalam Isra wal Mi'raj tampak jelas ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memimpin sholat para nabi di Masjid Al-Aqsa ya, mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, ya semua nabi itu dipimpin sholat dan diimami oleh Muhammad Rasulullah SAW. Nah, ini menjadikan sebuah isyarat ilahiyah bahwasanya ya tentang kepemimpinan Islam atas dasar seluruh risalah ya, dan umat manusia.
Jadi risalah-risalah terdahulu yang dibawa oleh rasul-rasul dan nabi-nabi terdahulu semuanya ikut ya sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan agama Islam memimpin dari seluruh agama-agama, agama Islam memimpin dari semua risalah-risalah, agama Islam memimpin dari seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Fakta ini merupakan indikasi politik yang sangat kuat tentang kepemimpinan Islam atas seluruh agama dan bangsa setelah beliau diutus sebagai Rasul terakhir. Isyarat ini terwujud ya secara konkret. Jadi selain Rasulullah SAW itu mengimami sholat para nabi ya di Masjidil Al-Aqsa, tetapi dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW secara konkret ya setelah hijrah ke Madinah ya ditegakkannya yang disebut dengan negara Islam atau Daulah Islam di Madinah yang memimpin masyarakat majemuk, baik itu Muslim dan juga non-Muslim secara adil. Sebagaimana diatur dalam Piagam Madinah atau Wasiqah Al-Madinah setelah wafatnya Rasulullah SAW dan berakhirnya era negara Islam di Madinah. Ya, maka kepemimpinan Islam berlanjut dalam bentuk institusional melalui khilafah Islam. Khilafah itu adalah sistemnya ya, sedangkan dipimpin oleh kepala negara namanya khalifah. Ya, Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah pertama. Lalu diikuti dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan seterusnya dilanjutkan oleh masa At-Tabi'in ya. At-Tabi' dan juga At-Tabi'in. Nah, inilah bagaimana ya kita bisa juga membaca di dalam tarikh khulafa. Jadi bagaimana kekhilafahan secara institusional ya itu bernama khilafah Islamiyah yang memimpin daulah Islam. Ya, dia akan dipimpin oleh seorang khalifah. Jadi, sejarah Islam mencatat bahwa kepemimpinan global bukan konsep utopis, ya, bukan hanya sebatas hayalan belaka, mimpi di atas awang-awang, bukan. Ya, melainkan realitas yang pernah tegak secara nyata. Ya, pernah ada karena sejarah mencatatnya. Baik itu sejarawan Islam maupun sejarawan kafir, semua mengakui bahwa Islam adalah kepemimpinan global. Itu bukan konsep yang utopis, ya. Saya ulangi sekali lagi, sejarah Islam mencatat bahwa kepemimpinan global bukan konsep utopis, melainkan realitas yang pernah tegak secara nyata. Malapetaka umat Islam. Ya, tapi sayangnya ya eh, sistem Islam ini ya, kepemimpinan Islam ini itu runtuh ya, tragedi besar menimpa umat Islam ya ketika runtuhnya khilafah Turki Utsmani ya, ini menjadikan malapetaka bagi umat Islam. Ya, tragedi besar menimpa umat Islam ketika khilafah diruntuhkan pada 28 Rajab 1342 Hijriah ya atau 3 Maret 1924 Masehi. Jadi kalau kita hitung-hitung dari awal Hijriah berarti ada berdiri atau memerintah atau memimpin dunia secara global selama 1342 tahun. Ya, jadi khilafah itu sudah memimpin 1342 tahun ya. Lalu kemudian runtuh di bulan Rajab ya, sama seperti kayak hari ini kita masuk kepada 20 Rajab ya. Lalu Sa'atok bin Khalil Abu Arustah ya. Arustah ini menyebutkan sebagai gempa dahsyat yang menghancurkan kekuatan politik umat Islam dan membuka pintu penjajahan global. Padahal Rasulullah SAW telah menegaskan fungsi vital kepemimpinan Islam di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, al-imamu jannatun. Bahwasanya al-imam itu, pemimpin itu, imam itu, khalifah itu adalah seorang junnah, perisai. Ya, dikatakan yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi. Jadi jelas bahwasanya imam itu adalah perisai ya, yang di belakangnya orang berperang ya, yang orang berperang dari belakangnya
dan berlindung dengannya. Jadi itulah pentingnya kepemimpinan di dalam Islam, ya, karena dia adalah junnah atau perisai. Tanpa perisai ini, ya, umat Islam terpecah menjadi negara-negara lemah yang mudah diintervensi dan dijajah. Kekosongan kepemimpinan Islam global kemudian diisi oleh kapitalisme global yang dipimpin Amerika Serikat, sebuah sistem yang terbukti zolim dan gagal. Kapitalisme berdiri di atas sekularisme, yaitu Fasiluddin Al-Haya, pemisahan agama dari kehidupan, yang menjadikan kepentingan materi, ya, dan kekuasaan sebagai standar utama, melahirkan kezoliman sistemik seperti dukungan terhadap genosida Palestina, agresi militer, sanksi ekonomi, dan intervensi politik global. Kita bisa lihat bagaimana kezoliman yang dilakukan Amerika Serikat atas nama kapitalisme dan demokrasi serta liberalisme di negeri-negeri kaum muslimin. Kita juga bisa lihat bagaimana Irak, Afghanistan, Sudan, Suriah, ya, Palestina. Ya, kita bisa lihat juga, ya, bukan cuma negeri-negeri muslim, yang terakhir itu ada Venezuela, ya. Bagaimana presiden beserta dengan ibu negaranya, ya, Nicolas Maduro itu langsung ditangkap, ya, di negaranya, ya, dibawa ke penjara yang ada di Amerika. Nah, jadi ini membuktikan apa? Membuktikan bahwasanya Amerika itu zolim, sewenang-wenang kepada negara-negara lain karena mereka menganggap diri mereka adalah polisi dunia. Jadi mereka berhak, ya, menentukan apakah seorang itu penjahat atau bukan. Baik, kita lanjutkan dengan kegagalan sistem kapitalisme. Kegagalan sistem kapitalisme diakui para pemikir barat itu sendiri. Seperti Joseph Stiglitz, ya, menyatakan bahwa globalisasi kapitalistik memperparah kemiskinan dan ketimpangan. Saya ulangi bahwa globalisasi, ya, yang diemban atau yang dielu-elukan oleh para kapitalis ini sebenarnya dia adalah memperparah kemiskinan dan ketimpangan. Tidak akan pernah ada apa yang disebut dengan kesejahteraan dan keadilan di bawah sistem kapitalisme. Lalu kemudian Thomas Piketty, ya, itu membuktikan bahwa kapitalisme memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Ya, ini membuktikan bahwasanya, ya, eh, kekayaan-kekayaan di satu negara itu, ya, hanya dikuasai oleh segelintir orang saja yang disebut dengan oligarki. Ya, bahkan kita bisa tahu jangan-jangan pejabatnya itu adalah bagian daripada oligarki itu sendiri. Nah, ini. Lalu kemudian Francis Fukuyama juga mengakui kegagalan demokrasi liberal dalam menghadirkan keadilan dan stabilitas. Ya, jadi tidak akan pernah mungkin ada keadilan dan stabilitas, ya, dalam demokrasi liberal. Kenapa? Karena hanya akan dimenangkan oleh orang-orang liberal atau orang-orang kapitalis saja atau orang-orang yang punya modal. Pengakuan ini menegaskan bahwa kapitalisme global bukan hanya gagal menurut Islam karena dia tidak lahir dari Islam, ya, tetapi juga gagal menurut ukuran ilmiah mereka sendiri. Jadi, yang berbicara ini, ya, yang menyatakan ini baik Joseph E. Stiglitz, ya, Thomas Piketty dan juga Francis Fukuyama, ya, semuanya adalah para pemikir-pemikir barat, para peneliti-peneliti barat yang mereka menyatakan bahwa kapitalisme global itu sudah gagal membawa kesejahteraan dan juga keadilan. Saya ulangi, kegagalan sistem kapitalisme global itu adalah dalam membawa kesejahteraan dan keadilan. Ini sudah dinyatakan oleh para pemikir dan peneliti dari barat itu sendiri. Kesimpulannya adalah kapitalisme itu dibangun di atas keserakahan dan dominasi. Ya, siapa? Orang-orang yang punya modal dan punya kuasa. Berbeda dengan Islam. Ya, Islam tidak membenarkan penjajahan. Ya, saya katakan sekali lagi, Islam tidak membenarkan penjajahan, perampasan sumber daya, pembunuhan massal demi kepentingan ekonomi dan politik. Hal yang seperti ini tidak akan dijumpai di dalam Islam. Dalam Islam,
ya, penguasa adalah pelayan umat, riayah sunil ummah. Dia mengurusi urusan umat, ya, dan menjaga hukum Allah Subhanahu wa taala karena memang perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Urgensitas kepemimpinan Islam global. Menurut Profesor Dr. Rawas Qol-Ahji, ya, kepemimpinan Islam global mensyaratkan dua hal. Pertama, diterapkannya Islam secara kafah dan hadirnya pemimpin yang amanah yang menerapkan hukum Allah secara menyeluruh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Baqarah ayat 208. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Ya, dikatakan, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi, ya, kepemimpinan Islam global itu syarat pertamanya adalah udhulu fisilmi kafah. Diterapkannya Islam secara kafah. Oleh karena itu, selain perintah sholat, Isra Mi'raj juga membawa pesan ilahiyah agar umat Islam menegakkan kembali kepemimpinan Islam global. Apa bentuknya? Khilafah. Ya, khilafalah yang menerapkan syariah secara kafah dan mampu ya, sebagaimana sejarah sudah mencatatnya selama 1342 tahun lamanya. Sudah terwujud ya keadilan sejati. Jadi hanya Islam yang mampu ya mewujudkan keadilan yang sejati karena Islam itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya dalam bentuk apa? Dalam bentuk sistem khilafah, ya, yang dipimpin oleh seorang khalifah, ya, mewujudkan keadilan sejati serta ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi. Ya, dan Allah sudah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, ya, dan orang-orang yang beramal soleh bahwasanya Allah benar-benar mengukuhkan ya kekuasaan kepada mereka di atas muka bumi. Jadi ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya orang-orang yang beriman ya dan hanya orang-orang yang beramal soleh ya yang akan mampu menerapkan khilafah tadi. Jadi dari dalil ini sudah jelas ya bahwasanya hanyalah orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh yang Allah akan teguhkan kekuasaannya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kesimpulannya adalah karena itu kepemimpinan Islam global atau khilafah bukan sekedar alternatif ya, melainkan solusi peradaban yang rasional karena bisa diterima oleh akal manusia. Apakah dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun orang-orang kafir ya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang nantinya akan menjadi kafir zimmi. Ya, kita bisa lihat bagaimana kunci Al-Quds itu, Palestina, diserahkan kepada Umar bin Khattab tanpa setetes darah pun jatuh ke tanah. Juga kita bisa lihat bagaimana Umar bin Khattab bisa menaklukkan Mesir melalui sahabat Amr bin Al-Ash, ya, juga tanpa ada setetes darah pun jatuh ke atas tanah, ya, di atas tanah. Ini membuktikan apa? Islam itu betul-betul rasional, bisa diterima akal manusia. Setiap manusia pasti bisa menerima bahwasanya Islam itu adalah peradaban yang rasional. Lalu kemudian secara historis sudah jelas 1342 tahun lamanya Islam memimpin. Belum ada di dunia ini ideologi-ideologi apapun, negara manapun yang mengemban ideologi apapun ya bisa memimpin dunia selama 1342 tahun lamanya. Ya, bahkan kapitalis sendiri pun hanya sekitar 300-an tahun, ya. Nah, sebab ya Islam menawarkan tatanan dunia yang adil, independen dan bebas dari hegemoni
modal serta militer. Bisyarah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun memberikan kabar gembira melalui riwayat hadis riwayat Ahmad yang dikatakan thumma takunu khilafatan ala min hajjin nubuwah, ya, bahwasanya kemudian akan tegak kembali khilafah di atas manhaj kenabian. Artinya khilafah ini hanya akan tegak sesuai dengan bagaimana Rasulullah SAW menegakkannya. Bagaimana sahabat Nabi SAW itu melanjutkan kepemimpinan Islam secara global. Jadi ada kata-kata min hajjin nubuwah, ya, manhajnya Nabi. Ya, tidak mungkin manhaj Nabi ini diemban bukan oleh orang-orang yang beriman dan bukan oleh orang-orang yang beramal soleh. Korelasinya dalam Quran surah An-Nur tadi adalah bahwasanya khilafah ini hanya akan tegak di atas manhaj kenabian yang dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang melakukan amal-amal soleh. Ya, jadi bukan orang-orang yang melakukan amal-amal yang salah. Karena itu, kewajiban kita sebagai muslim adalah menyambut janji dan kabar gembira ini dengan perjuangan yang sungguh-sungguh dan pengorbanan yang nyata, bukan dengan sikap yang pasif, apalagi menjadi penghalang tegaknya kebenaran. Karena ini tidak akan bisa dihalang-halangi. Ini semua adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua adalah bagaimana bisyarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi, kewajiban kita sebagai muslim adalah menyambut janji dan kabar gembira ini dengan perjuangan sungguh-sungguh dan pengorbanan nyata, bukan dengan sikap pasif, apalagi menjadi penghalang tegaknya kebenaran. Jadi ini bisa di-highlight, ya, bahwasanya kewajiban mewujudkan atau memperjuangkan kepemimpinan Islam global ini, ya, ini merupakan bagian dari keimanan kita karena Allah Subhanahu wa taala menyinggungnya, ya, seperti ke dalam Quran surah An-Nur tadi, ya. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak layak seorang muslim tidak mau memperjuangkannya ini dengan sungguh-sungguh, tidak memberikan pengorbanan yang nyata dalam mewujudkan kepemimpinan Islam global ini, ya. Lalu kemudian dia bersikap pasif, ya, atau mungkin oh nggak mungkin ini, nggak mungkin karena kaum muslimin saja sekarang banyak partai Islam itu tidak mau bersatu. Ini adalah sikap yang pasif. Padahal Rasulullah SAW sudah menjamin thumma takunu khilafatan ala min hajin nubuwah, ya. Apalagi menjadi penghalang, nauzubillah min zalik, ya. Penghalang tegaknya kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menjamin kebenaran itu akan tegak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Ustaz Supri. Saya kembalikan Ustaz. Baik, syukran Ustaz atas materi yang telah disampaikan secara gamblang, jelas. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita akan pentingnya menerapkan Islam secara kafah dalam setiap sendi kehidupan kita. Baik, para asatiz, di sini kita buka sesi diskusi. Silahkan bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand atau langsung buka saja on cam. Kami persilahkan. Silakan para peserta jika ada ingin dipertanyakan kami persilakan, atau ada yang mau didiskusikan kami persilakan juga.
Bagaimana para peserta ada yang ingin bertanya? Seperti yang kami sebarkan flyer undangan itu, bahwa kajian ini penting bagi siapa saja yang ingin memahami makna Islam Mi'raj secara kafah, menyadari urgensi kepemimpinan Islam global, menambah wawasan Islam dalam menjawab problem umat, dan menguatkan kesadaran peran Muslim dalam perubahan peradaban. Sekiranya kalau memang ada yang kurang jelas atau ingin dipertanyakan, kami persilakan ya para asatidz sekalian. Kalau tidak mau langsung bicara, bisa ketik di kolom chat pun boleh. Ustaz Pri tadi nggak ini ya? Apanya slide-nya ya? Nggak kelihatan ya? Iya, saat nggak jalan tadi selain saat. Oh, nggak jalan pula ya? Tempat saya jalan. Oh iya, sini nggak jalan tadi. Gimana para Oke, asatidz, baik. kira-kira ada yang ingin mau didiskusikan? Kalau ini kelihatan nggak? Sama saat nggak jalan. Nggak kelihatan ya? Kenapa ya? Oh, berarti nggak bisa dia ini PowerPoint, harus ke PDF dia. Kalau sebelumnya saya pakai PDF itu. Kalau nggak ada lagi, bolehlah di closing statement ya, Ustaz. Masih kita tunggu lagi deh. Masih waktu masih panjang, ada sekitar 20 menit lagi. Gimana? Mau closing statement ya? Kalau Baik. memang nggak ada lagi ya, Ustaz. Saya rasa Di para peserta di kita udah memahami nih. di chat nggak ada juga ya? Oh, Ah, ini ada nanya nih. ada masuk nih di kolom chat. Siapa nih Vivo 1727? Ya, Ustaz. Tapadol, Ustaz. Assalamualaikum, saya bacakan ya. Mau nanya Ustadz, kenapa umat ini susah disatukan? Apa penyebabnya? Ya, jadi eh, pertama, saya ingin jelaskan pada hari ini ya, khilafah itu ya sudah lebih dari 100 tahun runtuh ya. Jadi 100 tahun runtuh apa namanya kembali dipimpin oleh para kapitalis ya, kapitalisme global. Ya, ini menunjukkan apa ya? Secara eksternal permasalahannya adalah kaum muslimin itu yang namanya apa pemerintahan atau sistem kapitalis itu pasti ada yang menjaganya, yaitu Amerika Serikat ya dan sekutu-sekutunya. Inilah yang membuktikan kenapa ya mereka selalu menstigmatisasi buruk ya, memonsterisasi Islam. Seperti contoh ide khilafah itu disamakan dengan khilafahnya ISIS yang dimana membunuhi kaum muslimin ya, memperkosa para wanita ya, yang haus akan apa namanya kekuasaan ya perang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan stigma yang buruk ya atau monsterisasi ya kepada Islam, kepemimpinan Islam secara global. Itu yang pertama. Yang kedua, secara internal kaum muslimin ya tidak lagi tergambar bagi mereka ya, bagi kaum muslimin bahwasanya Islam itu adalah kemuliaannya diterapkan. Kenapa? Karena
pada hari ini Al-Quran ya, hanya sebatas dibaca saja, tidak dikaji, lalu tidak didiskusikan, tidak dilakukan diskursus ya sebagai sebuah pemahaman. Bahkan kita tahu pun dari kalangan orang-orang yang fokus ya belajar Islam ya, fokus belajar apa namanya tentang syariat Islam ya itu justru ya tidak memahami bahwasanya syariat itu adalah wajib untuk diterapkan dalam semua negara, dalam berbangsa dan bernegara, yaitu dalam bentuk kepemimpinan Islam global. Nah, inilah yang mewujudkan, ya, yang menjadikan bahwasanya kaum muslimin tidak bisa bersatu. Kenapa? Karena eh, fikroh mereka, pemikiran mereka itu tidak lagi ya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, ya, pemahaman-pemahaman yang salah, ya, pemahaman-pemahaman yang itu terkotori oleh ide-ide kapitalisme. Ya, kita bisa lihat bagaimana demokrasi itu dicoba sesuai dengan Islam ya padahal demokrasi itulah yang menjadi akar masalah terpecahnya kaum muslimin. Kita bisa lihat misalnya begitu banyaknya partai Islam ya itu menjadikan terpecah belahnya kaum muslimin. Ya, kalau seandainya hanya cuma satu partai Islam, pasti kaum muslimin bisa bersatu. Nah, ini membuktikan apa? Ya, membuktikan bahwasanya demokrasi liberal itu justru menjadikan pemahaman yang salah di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga kaum muslimin tidak mau bersatu. Ya, kita bisa lihat di hampir setiap pemilu di negeri kita, ya, jangankan kaum muslimin, kadang-kadang bersaudara pun, ya, keluarga pun, ya, itu terpecah belah, ya, karena apa? Karena berbeda dalam masalah pilihan di dalam pemilu. Nah, jadi memang harus dikembalikan. Kenapa? Karena yang namanya Islam itu Allahnya satu, Rasulnya satu, kitabnya satu. Nah, jadi tidak boleh terpecah belah. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan dalam Al-Qur'an wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jadi berpegang pula kepada tali agama Allah dan janganlah kalian tercerai-berai. Ya, tafarruq ya. Jadi tidak boleh tercerai-berai ya, terpisah ya. Kalau kalau misalnya terpisah maka akan susah ya kita akan menyatu kembali. Ini menandakan kalau sudah terpisah berarti kaum muslimin tidak lagi wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Tidak lagi berpegang teguh kepada tali agama Allah. Mereka sudah berpegang teguh kepada tali selain agama Allah. Ya, boleh jadi tali itu adalah tali kapitalisme demokrasi liberal. Nah, lalu kemudian bagaimana menyatukan kaum muslimin pada hari ini ya? Cara menyatukannya yaitu dengan menyadari bahwasanya momen Isra wal Mi'raj ini itu adalah menyadari Isra wal Mi'raj ini itu bukan sebatas eh, aspek spiritual saja. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya sebatas menjemput perintah sholat saja, ya, tapi lebih kepada proses ya bagaimana Islam dijadikan memimpin dalam kepemimpinan global di dunia. Ya, secara risalah Rasulullah SAW itu mengimami sholat para nabi terdahulu. Ya, ini membuktikan umat manusia itu dipimpin oleh Rasulullah SAW. Nah, secara faktanya kita bisa lihat bagaimana kejadian hijrahnya Rasulullah SAW yang ditetapkan sebagai tanggal 1 Muharram. Ya, jadi apa namanya tahun baru Islam kita peringati ya kan. Nah ini membuktikan apa? Sudah ada faktualnya. Nah jadi kita sebagai kaum muslimin ya harusnya menyadari itu ya. Jadi kita harus menghilangkan sekat-sekat nasionalisme. Kita harus menghilangkan tali-tali yang kita pegang ya, yang tidak yang memecah belah kaum muslimin yang tidak sesuai dengan akidah kita. Ya, tali-tali itu adalah bukan tali agama Allah. Berarti ada tali lain selain tali agama Allah. Nah, ini yang harus kita hilangkan. Nah, dari sini ya saya harap bisa kita lakukan ya. Lalu kemudian apa yang dilakukan Rasulullah SAW ya? Rasulullah mengatakan ya kita mencontoh Rasul ya sebagai
suri tauladan kita, ya. Rasul mengatakan, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Ya, bahwasanya khilafah, kepemimpinan global itu ya akan tegak kembali ya dengan manhaj kenabian, metode kenabian. Lalu bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan penyatuan kaum muslimin di bawah naungan khilafah? Ya, manhajnya bagaimana? Ya, manhajnya adalah dengan cara yang pertama adalah dengan cara taskif wa takwin, ya, saling membina, ya, membina dan mengkader, ya. Itulah kenapa kita harus mengajak kaum muslimin harus ikut banyak-banyak dalam acara-acara ini. Contohnya adalah bedah kafah, ya, atau acara-acara majelis taklim lainnya, agar kaum muslimin menyadari bahwasanya Islam, ya, itu bukan hanya sebatas ibadah ritual belaka. Ya, lalu kemudian mereka dibina selayaknya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina para sahabat. Nah, lalu dari situ kita bisa lihat kaum muslimin pada hari ini menyadari Islam adalah bersaudara. Sehingga Islam memang ingin menyatukan kaum muslimin. Nah, itu bersatu dalam tali agama Allah. Nah, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ya, ini disebut dengan tafaul ma'al ummah. Orang-orang yang sudah sadar, yang sudah paham bahwa Islam ini adalah agama yang benar dan wajib untuk diperjuangkan, ya, maka dengan itu dilakukan berinteraksi kepada masyarakat. Yaitu masyarakat yang mana? Masyarakat yang malas mengaji. Nah, masyarakat yang belum sadar bahwa saya mengkaji Islam itu adalah wajib. Maka kita yang sudah sadar, kita yang sudah ikut pengajian duluan, ya, mulai mengajak masyarakat itu untuk ikut mengkaji sama seperti kita agar dibina, agar bisa paham Islam. Nah, sehingga mereka ikut ya berbondong-bondong untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an tadi. Nah, setelah tafaul ma'al ummah, ya, umat sadar bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar, Islam itu adalah agama yang mulia, dan sistem Islam itu dalam kepemimpinan global itu adalah sistem yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bisyarah kerasulan, maka ya kaum muslimin yang ramai-ramai tadi akan memiliki apa yang disebut dengan muyul am, kesadaran umum. Ya, setelah sebelumnya mereka memiliki wahyul am, pemahaman umum. Jadi apa beda pemahaman dengan kesadaran? Kalau paham baru sebatas informasi, ya, hanya sebatas mafahim, pemahaman. Tapi kalau dia sudah muyul, ya, kesadaran, ya, maka dia sudah beraktivitas dengan pemahaman-pemahaman itu, ya, sehingga kaum muslimin sadar ketika mereka tidak menginginkan riba, ketika mereka ingin memberantas narkoba yang ada di tengah-tengah mereka, ketika mereka menyadari bahwasanya eh, perzinahan, seks bebas yang ada di tengah-tengah masyarakat mereka, yang ada di lingkungan mereka, mengancam anak-anak dan keturunan mereka, ya, dan itu tidak bisa diselesaikan kecuali dengan institusi negara yaitu khilafah, maka mereka akan meminta ditegakkannya khilafah. Ya, jadi bagaimana Rasulullah SAW itu rakyat Madinah, warga Madinah, kaum Ansor itu meminta kepada Rasulullah SAW ya untuk menegakkan negara Islam, daulah Islam di Madinah dengan menerapkan syariat Islam secara kafah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya sudah jelas tadi mewajibkan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya, bahkan lanjutan ayatnya dikatakan wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jadi kalau tidak menerapkan Islam secara kafah, ya maka kita akan ikut langkah-langkah seton. Ya, ayat-ayatnya itu mengatakan wala tattabi'u dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah seton. Apa langkah-langkah seton itu? Sombong, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia berani ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah langkah-langkah syaiton.
Ya. Jadi kalau kita ingkar kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, ini membuktikan apa? Ya, membuktikan bahwasanya manhaj kenabian dalam summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, ya, dalam menegakkan kembali khilafah itu, ya, yang merupakan kepemimpinan global di tengah-tengah kaum muslimin yang menerapkan syariat Islam secara kafah, ya, tidak bisa tidak, ya, maka harus mengikuti manhaj kenabian, manhajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Yang terakhir adalah umat menginginkan tegaknya khilafah karena apa? Karena tidak akan mungkin diterapkan hukum-hukum rajam kepada koruptor, hukum-hukum apa namanya cambuk dan jilid kepada para penzina, hukum-hukum potong tangan kepada para pencuri, tidak akan dihentikannya riba, tidak akan pernah dibebaskannya Palestina, tidak akan pernah dibebaskannya kaum muslimin dari hinaan kapitalis, dari hinaan kaum-kaum penjajah kafir, kecuali hanya dengan tegaknya khilaf. Karena khilafah adalah kepemimpinan global kaum muslimin. Nah, begitu juga ya Islam menjelaskan dalam kaidah usul fikih, ya ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Nah, jadi tidak akan jika tidak terlaksana satu kewajiban karena sesuatu, ya, karena sesuatu itu menjadi wajib, maka sesuatu itu menjadi wajib. Tidak terlaksananya hukum jual beli tanpa riba, tidak terlaksananya hukum potong tangan, tidak terlaksananya hukum orang-orang yang tidak sholat dan berpuasa, bebasnya orang yang tidak berpuasa berkeliaran, makan di depan orang-orang yang berpuasa, ya, tidak ditegakkannya hukum-hukum jilid dan jinayat, tidak ditegakkannya hukum-hukum potong tangan, tidak diterapkannya sehingga menimbulkan kebebasan manusia sebebas-bebasnya, ya, karena memang hanya khilafah yang bisa menerapkannya dan yang mampu menerapkannya dalam kepemimpinan global. Maka ya berdasarkan kaidah usul fikih itu, ya, khilafah itu menjadi wajib adanya, wajib untuk diterapkan, wajib untuk diperjuangkan karena Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkannya. Allah alam bisawab. Saya kembalikan kepada Ustadz Pri, itu aja jawaban dari saya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Alhamdulillah. Untuk Vivo 1727, apakah sudah cukup jelas? Saya nggak tahu nih siapa nama ini. Saya sebut aja di nama Vivo 1727. Jelas, jelas. Alhamdulillah. Masih ada waktu kita lagi para satis. Ada nama lagi kira-kira ada yang mau dipertanyakan lagi? Kami persilakan. Kalau memang tidak ada, nanti biar langsung closing statement dari pemateri kita ya. Baik, mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini, ya, Allah memberkahi forum kita kali ini, majelis kita kali ini, ya, dengan segala keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus sadar bahwa udara yang kita hirup hari ini itu adalah keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa makan dan minum 3 kali sehari hari ini itu karena keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita sehat-sehat saja, anak-anak kita sehat-sehat saja, itu juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha, itu juga keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan banyak keberkahan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, yang tidak bisa kita tuliskan, yang tidak bisa kita catat seperti daftar pengeluaran kita tiap bulannya, atau mungkin pembukuan kita dalam bentuk usaha-usaha yang kita kerjakan, sehingga kita tahu untung ruginya, itu tidak akan bisa kita hitung dalam bentuk keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hamba selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya apa? Bersyukur tadi yaitu dengan taat, ya. Apa itu taat? Wa amarulihi wa nawaihi, ya. Yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, ya,
ada perintah-perintah yang itu adalah dikerjakan secara individu atau disebut dengan ibadah individu. Ada juga dengan ibadah kumulatif atau ibadah jamaah sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa memberkahi kita. Nah, kalau kita sudah merasakan keberkahan Allah Subhanahu wa taala secara kita individu, ya, maka sudah sepantasnya lah kita mewujudkan ketaatan secara komunal, ya, ketaatan secara berjamaah, sehingga Allah akan memberikan keberkahan kita juga secara berjamaah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tadi menjelaskan bahwasanya Allah akan menetapkan, ya, kemenangan itu, ya, benar-benar, ya, atas orang-orang yang beriman dan beramal solih di atas muka bumi ini. Nah, ketika kemenangan itu datang, ya, ketika kemenangan itu kita jemput, ya, itulah eh, akhir daripada apa yang disebut dengan ketaatan komunal, bukan hanya ketaatan individu. Kenapa? Karena Allah selalu menyebutnya dengan ya ayyuhallazina amanu. Ya, hai orang-orang yang beriman. Ya, hai orang-orang yang beriman ini berarti komunal. Ya, bentuknya jamak, banyak. Ya, seluruh orang-orang yang beriman disuruh di sini. Nah, bukan hanya keimanan itu hanya untuk satu orang atau dua orang saja, tapi membentuk daripada ketaatan yang secara komunal, secara kumulatif, ya, secara keseluruhan, ya. Jadi kita masuk, ya, udkhulu fis silmi kafah. Jadi kita masuk pada Islam secara keseluruhan. Jadi kita tidak hanya berislam dengan ibadah-ibadah ritual belaka seperti sholat, zakat, puasa, haji, menikah, ya, tapi kita juga taat dengan jalan seperti menerapkan hukum-hukum Islam, ya, melalui negara khilafah, melalui kepemimpinan Islam global. Kenapa? Karena itulah yang akan menjadikan kita baldatun thayyibatun waraful ghafur. Jadi biasanya kita akan menjadikan negeri yang betul-betul baldatun, ya, yang thayyib, ya, yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya dari langit dan bumi, ya. Allah turunkan semuanya, bukan seperti sekarang. Ya, Allah turunkan berkah berupa hujan, ya, karena apa namanya kemaksiatan kita, ya, karena kerusakan yang dibuat oleh tangan-tangan manusia, justru itu menjadi hukuman bagi kita. Kita bisa melihat bagaimana banjir bandang dan longsor, ya, juga terjadi di provinsi kita Sumatera Utara, juga Sumatera Barat dan juga Aceh, ya, daerah istimewa Aceh. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya keadilan, kesejahteraan, dan kerahmatan hanya akan turun ketika Islam diterapkan secara kafah. Bagaimana Islam secara kafah? Melalui kepemimpinan global Islam. Mungkin itu dari saya. Terima kasih para pendengar, terima kasih para partisipan, ya. Terima kasih yang sudah menonton apa namanya kajian kita ini, ya. Saya tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.